Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu 3 Mei 2023 dimulai. Persiapan barisan. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Pandu, saya ulangi. Masing-masing komandan ponton samping kanan barisan. Komandan ponton, jalan. Jalan. Selanjutnya, istirahat di tempat. Pembina apel memasuki tempat apel. Siap! Gerak! Penghormatan barisan. Pada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel. Lapor apel pagi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM, Rabu 3 Mei 2023. Siap? Lanjutkan. Amanat oleh pembina apel. Istirahatkan untuk amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentu saja yang saya cintai dan banggakan, para taruna Politeknik yang berbahagia. Puji dan syukur tentu marilah menjadi bagian awal yang pada pagi ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perkenannya, karena rahmatnya, karena kasih dan penyertaannya, kita pagi ini bisa bersama-sama mengikuti apel pagi yang akan dirangkaikan dengan kegiatan halal bihalal. Yang pertama, sudah menjadi pemahaman kita, Ustaz sudah banyak mengajarkan bahwa Ramadan, bulan puasa itu adalah bulan di mana kita menempati, mengamalkan seluruh ajaran agama yang kita sudah dapat dan mengerti. Kemudian di akhirnya kita akan merayakan Idul Fitri sebagai sebuah hari kemenangan. Kemenangan itu akan terasa apabila selama kita menjalankan ibadah yang merupakan ujian di bulan Ramadan, itu kita bisa melaksanakannya dengan ikhlas. Ya. Sehingga sering dikatakan bahwa setelah Idul Fitri, maka kita akan menjadi fitri. Kita kembali kepada fitrah kita, suci. Ya. Sudah dihapus segala doa. Dan keyakinan itu ada pada setiap diri yang menjalankan ibadah Ramadan itu. Lalu apa
kaitannya dengan apa yang ingin saya sampaikan. Diawali dengan Idul Fitri tadi. Ya. Saya ingin setelah ini, mulai hari ini, kita mulai bekerja dengan paradigma yang baru, dengan hal-hal yang baru. Sudah 2 minggu saya di sini, sudah banyak saya berdiskusi, banyak hal yang saya lihat dari mulai proses pembelajaran sampai bagaimana taruna ini makan, bagaimana cara dia makan, dan apa yang dimakan. Saya sudah lihat itu. Dan banyak hal yang harus menjadi perhatian kita. Banyak hal yang harus menjadi perhatian kita. Saya ingin program yang kita gagas dalam kepemimpinan saya ini mendapatkan dukungan dari semua. Tidak muluk dan bukan hal yang baru. Yang ingin saya sampaikan adalah hanya caranya yang baru, bukan hal yang baru. Bagaimana kita meningkatkan kinerja BPSDM ini dalam rangka melaksanakan tugas, melakukan pengembangan kompetensi SDM Hukum dan HAM. Dan yang prioritas adalah SDM Kementerian Hukum dan HAM yang didukung oleh lingkungan yang kondusif. Catat, yang akan kita lakukan ke depan, bagaimana kita menguatkan pengembangan kompetensi SDM Hukum dan HAM dengan prioritas Kementerian Hukum dan HAM dengan lingkungan kerja yang kondusif. Kenapa saya katakan yang kedua dulu? Lingkungan kerja yang kondusif. Maka langkah awal yang saya lakukan adalah bagaimana menciptakan kondisi ini supaya kondusif untuk kegiatan pengembangan kompetensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi tugas dan fungsi utama kita, menjadi core bisnis kita, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi. Saya sudah banyak diskusi, banyak hal yang sudah saya sampaikan. Yang penting sekarang adalah bagaimana dengan hikmah Idul Fitri, dengan hikmah ibadah Ramadan yang kita jalankan, ke depan kita buka isi kepala kita dengan paradigma, dengan cara kerja yang baru. Sehingga ada 3 moto yang ingin ke depan kita mulai jadikan filosofi dalam melakukan tugas dan fungsi itu. Saya ingin mulai dari kata yang pertama, adaptif. Adaptasi, menyesuaikan diri dengan seluruh perubahan dan perkembangan. Renungkan ini. Apakah kita sudah menjadi insan yang adaptif? Memahami, mengikuti, dan kemudian bertindak sesuai dengan perubahan. Saya ambil contoh. Saya ingin mengambil contoh dari apa yang menjadi core bisnis kegiatan pembelajaran, pendidikan di kita. Undang-undang pemasyarakatan telah berubah. KUHP nasional sudah disahkan. Apakah kurikulum pendidikan
untuk politeknik imigrasi, pemasyarakatan, mungkin di imigrasi juga ada kaitan, sudah disesuaikan dengan itu. Masuk kepada prodi, pendidikan bagi kader yang melaksanakan fungsi pembimbingan. Apakah sudah diperkenalkan paradigma bahwa tugas PK itu tidak saja hanya dalam masa adjudikasi, proses peradilan pidana, proses persidangan, tetapi itu dimulai dari pre-adjudikasi. Orang disidik itu sudah perlu adanya litmas. Apakah sudah diajarkan itu? Lalu yang kedua, terpelajar. Saya ingin, kita ingin, BPSDM ingin semua SDM yang ada di sini adalah orang-orang terpelajar. Orang-orang yang haus akan pembelajaran. Literasi menjadi kata wajib untuk dilaksanakan. Definisi literasi ada dua bagian yang penting: membaca dan menulis. Itu literasi. Membaca, kemampuan membaca, kemampuan menerjemahkan simbol-simbol, huruf-huruf, bahasa, membaca. Dengan begitu, wawasan, pengetahuan akan terus bertambah. Pengajaran formal yang diperoleh selama pendidikan itu hanya mengisi sedikit saja dari volume pengetahuan, wawasan yang sebenarnya dalam dunia bekerja itu dibutuhkan. Dan ruang untuk melakukan itu sangat terbuka. Internet of Things, Big Data, apa yang tidak ada? Ketika saya bicara seperti ini, cek apakah kepala BPSDM itu sudah benar mendefinisikan literasi. Baca, cross check, seperti ini. Literasi, terpelajar. Ketika semua terpelajar, maka kaum terpelajar itu seharusnya menjadi teladan. Mulailah dengan keinginan menjadi orang terpelajar supaya menjadi teladan. Banyak ajaran-ajaran tentang pendidikan. Ingarso sung tulodo, ingmadio mangun karso, tut wuri handayana. Itu filosofi dalam dunia pendidikan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu dan masa. Dia akan terus up to date. Confucius, baca filosofi pendidikannya. Siapa yang mengatakan bahwa kalau kita ingin mengajarkan sesuatu kepada orang lain, maka kita sendiri yang terlebih dahulu harus selesai dengan pembelajaran itu. Cari siapa yang ngomong. Ketika kita mengajarkan kepada orang lain sesuatu, maka seharusnya kita sudah selesai untuk belajar tentang sesuatu yang ingin kita ajarkan kepada orang lain. Artinya sebelum kita mengajar, kita mesti belajar.
Jadilah orang terpelajar supaya bisa menjadi teladan. Dari 11 unit Eselon 1 di Kumham, kalau mau belajar etika, belajarlah ke sini. Lihatlah sikap perilaku yang ada di sini. Karena di sini dihuni oleh orang terpelajar dan bisa menjadi teladan. Semua kita. Mari kita menjadi orang yang terpelajar, yang kemudian bisa diteladani. Adaptif, terpelajar. Lalu ini yang terakhir, tangkas. Saya agak lama mencari kata yang tepat untuk mengatakan agile, lincah. Dan dalam bahasa Indonesia, kata yang tepat untuk mewakili kata agile itu adalah tangkas. Cepat dalam bekerja, tuntas dalam bekerja. Dan sebagai umat religius, maka ikhlas juga menjadi kata kunci. Apakah ini hanya berlaku untuk kami? No. Semua yang ada di sini. Jadi terpelajar, kata terpelajar tidak bisa, tidak boleh hanya diklaim oleh kita yang merasa diri lebih terhormat dari yang lain. Ya. Kembali kepada yang ketiga, agile, tangkas, cepat, tepat, ikhlas. Semua ini bisa dilakukan cepat, tangkas, kalau kita selalu mengembangkan kemampuan untuk memberdayakan teknologi informasi. Teknologi informasi, sistem, bangun sistem. Bangun sistem. Jangan gaptek. Dunia ini sudah berkembang ke sana. Saya tidak meragukan kalau itu di sini. Karena semua kita, Widya Iswara, dosen, dalam menyiapkan bahan ajar, tentu dengan bantuan itu. Kalau sudah dalam tingkat itu, bagaimana kita meningkatkan dan lebih memberdayakan itu? 3 hal setelah Idul Fitri ini, setelah kita memperoleh hikmah fitrah dalam setiap diri ini, mari kita mulai dengan 3 itu. Adaptif, terpelajar, dan tangkas. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatian semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Manusia
Yel-Yel BPSDM dipimpin oleh pembina apel. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. BPSDM. 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 Terima kasih. Pembacaan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti apel pagi untuk mengawali tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami dari kegelapan menuju cahaya. Jauhkanlah kami dari perkara yang keji dan mungkar, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, bimbinglah kami, dan terimalah amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan sesuai rencana. Lanjutkan. Penghormatan barisan. Pada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan tempat apel. Pasukan diistirahatkan. Untuk selanjutnya dilaksanakan halal bihalal, para petugas dapat menyiapkan